Assalamualaikum, apa kabarnya dulur-dulur, Mangcek, Bicek, Ayu, Kakak, dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senangnya aku Ayu Ai kali ini bisa nemuin teman-teman dulur-dulur semua dalam podcast Baso Palembang. Dan tentunya seperti biasa kita datang ke bintang tamu atau narasumber yang memang merupakan sosok yang inspiratif, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan juga kota Palembang. Nah, siapa lagi? Kali ini sebelum Ayu kenal kita spill sedikit apa baik si aktivitas beliau ini. Nah, beliau ini merupakan sosok yang concern di bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan dan juga pendidikan tentunya, yang membawahi atau menginisiasi berdirinya Relawan Muda Peduli Nusantara atau RMPN. Apa sih RMPN? Langsung baik kita ngobrol sama foundernya dari RMPN ini, Bapak atau Kak salah kok Bapak Kak Johannes Johannes Virano, atau ya kita sapa Kak baik ya, Kak Jo. Jadi karena kita bahasa Palembang jadi nyebutnya kakak, karena kakak itu masih juga bahasa Palembang untuk sebutan kakak laki-laki Kak ya. Iya. Oke. Kebanyakan itu. Santai, rileks ya Kak. Iya. Kak, kita ngobrol mengenai apa yang kakak dirikan ini, komunitas yang kakak dirikan ini adalah Relawan Muda Peduli Nusantara, RMPN. Kalau bisa dijelaskan apa sih sebenarnya RMPN ini dan bergerak di bidang apa baik, dan cak mano di awal mulanya berdiri RMPN ini? Alhamdulillah, perkenalkan dulu, nama aku ini Johannes Virano. Biasa kawan-kawan kalau adik-adik relawan itu manggilnya Kak Jo. Jadi saya itu Yai. Okay. Nah, jadi manggilnya Kak Jo. Nah, alhamdulillah relawan ini berdirinya itu tahun 2020. Bertepatan dengan 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Nah, jadi awal mulanya relawan itu ya diinisiasi khususnya aku dewe sama kawan-kawan, kebetulan kawan SMA itu, sama adik aku juga. Nah, kami ini kan berpikir apa sih yang bisa kita buat untuk pengabdian kepada masyarakat ini. Akhirnya kami wong tiga berinisiasi pengen buat kegiatan sosial. Pertama itu pengen buat kegiatan sosial dulu, gitu yuk. Jadi memang apa kegiatan sosial ini kita coba dulu pas kebetulan masuk awal Covid kalau tidak salah itu, awal 2020. Yuk kita nih kita berbagi sembako Nah, jadi akhirnya kami nyoba buat player dengan jargon namanya itu dulu Gerakan Muda Bersedekah. Awalnya. Waktu awal-awalnya nian kan. Jadi awal-awalnya nian Gerakan Muda Bersedekah. Alhamdulillah antusiasme masyarakat Palembang ini banyak yang nak sedekah nih kan. Jadi hampir terkumpul lah dana beberapa sekian. Akhirnya kami beli ke sembako, kami door to door bagi ke. Door to door. Biar sampai ke masyarakatnya yang di bedeng-bedeng, daerah-daerah kumuh yang sekitaran daerah Palembang ini. Nah, jadi melihat antusiasnya masyarakat Palembang ini, akhirnya kita lanjut ke mana kalau kita bentuk baik organisasi atau komunitas. Nah, waktu itu belum yang namanya RMPN, masih Komunitas Muda Peduli Nusantara pada waktu itu. Jadi KMPN. Kita ajaknya kurang keren jadi kan. Kalau misalnya KMPN ini coba kita buka bahasanya dengan relawan. Jadinya akhirnya dibentuklah Relawan Muda Peduli Nusantara. Itu asal mulanya. Dengan kawan aku SMA Rudi sama adik aku Eman waktu itu. Tiga bae. Nah, akhirnya kami ini karena kami ini buat juga sosial media kan, posting-posting, akhirnya kami buka open recruitment untuk yang nak bergabung. Nah, alhamdulillah banyak nak bergabung dengan relawan ini karena memang kegiatannya ini sosial. Akhirnya
berkelanjutan sampai sekarang dan alhamdulillahnya sekarang ini sudah berbadan hukum menjadi yayasan. Jadi yayasan kami ini Yayasan Muda Bersedekah Peduli Nusantara. Nah, tapi kami simple ke RMPN untuk sehari-harinya. Nah di RMPN ini juga banyak jadi bukannya kita nih kegiatan sosial tapi kita nih ada yang lebih menekankan yang namanya literasi. Nah literasi ini kami ini nyewo sekretariat bahasanya itu. Dulu belum ada sekretariatnya, kami masih nyewo kos-kosan dulu di daerah Lebong Siarang. Nyewo, ada adik-adik mahasiswa juga mulai bergabung. Kita nyari sekretariat ini, kosan ini sempit, tak cocok lagi, kita nak rapat lah, mulai banyak yang bergabung. Akhirnya kami ini nyewo sekretariat. Nah, sekretariat ini kalau kita jadi ke tempat sekretariat baik kayaknya kurang keren, ya gue cuma nak ngumpul-ngumpul baik. Akhirnya terinspirasi buatlah rumah baca. Nah, rumah baca itu kami berdirinya di ujung tahun 2020, September 2020. Kalau nggak salah, awal April 2021, kami itu langsung dapat taman bacaan masyarakat terfavorit Kota Palembang langsung. Luar biasa. Jadi karena memang kami ini targetnya dulu pada waktu itu target rumah baca kami ini cuma untuk anak-anak yatim piatu sama yang tidak mampu. Akhirnya banyak permintaan masyarakat, akhirnya dibuka secara luas yaitu ceritanya itu. Baik. Nah, sampai pagi hari ini sudah ada berapa relawan atau volunteer yang bergabung dalam RMPM saat ini? Kalau untuk relawan kami ini awal-awalnya itu ada sekitar 30 orang. Awalnya. 30 wong kurang lebih. Nah, yang aktifnya sekarang ini 20 lebih. Jadi sampai sekarang alhamdulillah hampir masuk usia 5 tahun kami ini masih banyak yang aktif, hampir 20 orang baik cewek maupun cowok. Jadi banyak yang ada yang juga mahasiswa, ada yang pecah kami yang sudah begawi, yaitu kan. Jadi siapapun boleh gabung, yaitu rumah baca itu. Baik. Jadi saat ini untuk volunteer atau relawan 20 yang aktifnya untuk ngidup ke RMPM ini. Nah, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan yang diaktifkan ya selain kegiatan sosial kemudian edukasi dan literasi kan juga ada kegiatan keagamaan juga ini itu apa baik yang dilakukan oleh RMPM ini? Jadi RMPM ini karena terus berinovasi. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita di bidang sosialnya, kemanusiaannya, kita punya mobil makan gratis keliling. Jadi kalau tiap Jumat ada mobil makan gratis keliling ini, itu punya kami. Hampir masuk jalan hampir 5 tahun itu. Berjalan 5 tahun. Justru duluan itu ya. Nah, jadi hitungan dari masuk 2020 tadi kami itu kan sudah diri ke rumah baca, kami itu ada lapak makan gratis di depan sekretariat. Dulu namanya lapak makan gratis. Nah, terakhir 2003 awal pertengahan 2003 berinovasi jadi mobil makan gratis. Karena apa? Kami pikir supaya manfaatnya lebih luas. Kalau di sekretariat mantep kan, uang itulah yang menikmatinya kadang-kadang kan. Nah, akhirnya mobil makan gratis hari ini di Kelurahan Sako, hari ini di Kelurahan Kalidoni. Nah, jam 1 siang ini di Kecamatan Kalidoni jadwalnya. Nah, jadi itu di bidang sosial kemanusiaannya. Nah, untuk di bidang pendidikannya kami punya rumah baca gratis dan juga punya kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi ini kami dari yang namanya mendongeng, menulis cerita, kemudian lagi ada yang namanya menggambar, mewarnai, membuat kriya. Ada kalau di tempat kita. Nah, kemudian di bidang keagamaannya kami ini punya ngaji gratis tahsin dan tahfiz. Nah, yang ngajarnya ini adik-adik ini lah, adik-adik relawan ya. Kebetulan dari kampus-kampus ternama yang di Palembang ini banyak yang gabung. Dari awal kuliah sampai tamat alhamdulillah masih eksis mereka bantu kita di relawan. Karena apa? Tujuannya kita di sini adalah bukan mencari profit, tapi benar-benar kita nak bantu masyarakat dan bentuk pengabdian implementasi ilmu-ilmu adik-adik yang sudah didapatkan di sekolah maupun kuliah. Jadi kalau tidak do kami ini tidak do nyari profit atau menjual kesedihan, tidak. Jadi memang memang kegiatan-kegiatan ini
dibiayai saya secara pribadi, kemudian ya dibantu oleh donatur tetap kawan-kawan kita. Lur, kamu nak bantu tak lur? Kami nak ada kegiatan sini. Oh yo jadi yo, bantu cak itu yo. Oh, jadi ada juga donatur tetap. Yo, dia omong kado, ada. Dia omong kena katik. Iya ada. Gitu. Jadi memang tergantung rezeki kawan-kawan donatur maupun kami secara pribadi itu. Baik. Nah ini kan berarti sudah dari 2020 sampai 2024 ini udah lumayan konsisten ya. Sudah 4 tahun nak menuju ke 5 tahun. Nah ini apa namanya antusias dari masyarakat sendiri dengan keberadaan RMPM ini cak Kak selama kurun waktu 5 tahun ini. Kan ini sekarang masih di Palembang kan? Iya masih di Palembang. Apakah nanti juga karena antusias masyarakat yang menyambut ini dengan baik, kok bisa berkembang ke wilayah Sumatera Selatan lainnya, cuman? Ya sebenarnya lah banyak permintaan tuh, nak di kabupaten-kabupaten lain tuh banyak sebenarnya sudah kan. Cuma kan kita nih nyingok juga kondisi relawan juga karena kan bicara tenaga dan waktu dan material kan. Nah untuk sementara ini kita nyiapkan pondasi kita dulu di Palembang ini sampai benar-benar memang sudah kuat karena hitungannya kita ini masih balita kan, masih di bawah 5 tahun gitu. Jadi makanya kami banyak kemarin dari kawan Banyuasin di Kabupaten Banyuasin pengen buat kegiatan itu. Cuman kan kita berpikir sudah kita fokus dulu di Palembang. Kebetulan kita banyak domisili di Palembang. Kalau untuk secara badan hukumnya kita ini sudah secara nasional. Jadi kita bisa buka kantor cabang di mana-mana. Cuman kan yang jadi kendala itu ya kita merasa dewek belum mampu untuk melakukan ekspansi itu karena memang kita non profit itu beda kalau misalnya dengan lembaga-lembaga yang lain yang secara nasional yang menghimpun zakat, infak dan sedekah. Nah kalau kita kan tidak, memang benar-benar dari ilmu-ilmu yang kita punya kita terap tuh untuk bantu masyarakat. Nah untuk mobil makan gratis ini juga kita tidak tentu belum tentu hari Jumat tuh pasti ada itu kan. Ada rezeki, ayo ada donatur, yuk sini gitu. Nah, cuma kadang-kadang kan kami ini masak dewe, punya alat-alat dewe, jadi mobil kami modif dewe. Nah jadi itu juga rumah baca kami ini 2022 juara 1 sekota Palembang. Oh sudah. Nah jadi rumah baca kami ini, dia ini pondok, cuman gubuk kayu. Ya cuman kami ini kan kami renovasi, inovasi dengan kemampuan adik-adik kami cat, kemudian kami ada lukisan caping yang memang benar-benar menarik minat masyarakat. Nah ke rumah baca kita itu. Jadi rumah baca kami ini memang mentargetkan anak-anak yang menengah ke bawah itu. Nah kan kalau untuk yang menengah ke atas itu kan sudah ada perpustakaan ada perpustakaan yang punya pemerintah baik kota maupun Sumatera Selatan. Nah kami ini targetnya ada adik-adik lagi main layangan di depan, misalnya ada main bola di depan sekretariat kami itu dipanggili. Kakek dia tuh habis dari sana habis main bola capek baca buku yang tidak bersendal, yang berspan pendek baik. Nah kalau di yang punya pemerintah kan tidak boleh yang itu kan harus bersepatu. Kami ini bebas karena tujuan kami adalah supaya mereka ini galak baca buku. Karena ngapa? Terus terang baik zaman kesini yang nak baca buku tulah sedikit nih ya. Betul nih. Nah maaf ngomong tuh lebih banyak uang ke handphone segala macem. Game. Nah kami ini PR kami relawan ini kami punya kurang lebih 70 anak-anak binaan yang kami bina. Jadi anak-anak binaan ini kami kan ada kelas nari juga. Jadi waktu kami setiap ulang tahun relawan kami menampilkan mereka seperti itu. Jadi kemarin itu kami ini waktu yang milad yang keempat kami itu alhamdulillah kegiatannya kami itu di rumah dinas wali kota. Pada waktu itu kami menampilkan anak-anak nari, kemudian kan anak-anak bernyanyi, sampai kita mengeluarkan talent kita sendiri. Makanya ini aku lihat di sini kan ada lagi rencana ada lomba-lomba kan.
Nah, aku anak-anak kita bisa kita kirim dak, anak-anak kita bisa kirim dak lomba ini. Nah itu kita fasilitasi dan mereka merasa bahagia sekali gitu. Jadi di luar ilmu yang didapat secara formal, di luar itu mereka dapat lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi mereka yang tidak biasa selama ini tidak bisa nari lah bisa nari ya ini hari kan kayak itu yuk. Nah ini kan sebenarnya butuh apa ya namanya support system yang luar biasa juga untuk apa namanya mendorong konsistensi dari kawan-kawan relawan untuk terus berbuat ini. Nah ini Cak Mano Kak untuk menjaga konsistensi itu untuk terutama khususnya untuk para kawan-kawan relawan yang notabene Caknya masih muda galau nih Kak ya. Pastinya ya relawan muda. Ada juga yang muda, ada yang juga lah tua. Masih muda. Termasuk STW aku deh. Masih muda lah. Nah itu Cak Mano Kak untuk menjaga konsistensi mereka untuk apa ya namanya? Ya pasti kan butuh support yang effort yang luar biasa juga lah Cak itu. Jadi yuk ngapo relawan ini tetap bertahan sampai bisa sampai 2-3 tahun dari awal kami diri ke. Yang pertama kita memberikan pemahaman bahwa kita nih hidup ini harus selalu berbuat baik dan kita harus memberikan yang namanya kenyamanan dan keamanan. Ngapo? Mayoritas relawan yang aku punya sekarang itu hampir 70% cewek yuk. Nah bayang kami yang landang cuma segelintir, beda dengan waktu pertama kali. Dulu banyak lalanang dibanding yang betinonya ya. Nah sekarang ini banyak yang betino. Nah aku memberikan pemahaman bahwa hidup ini bukan sekedar hidup, jadi kamu juga di satu sisi kamu misalnya kamu kuliah, kalau kamu hanya mengandalkan ilmu kuliah, itu tidak akan kamu dapat yang namanya ilmu dalam kehidupan. Nah diajar juga gitu selalu nganggap mereka juga sebagai keluarga gitu. Nah jadi mereka ini mendapatkan yang namanya sosok kakak, sosok bapak, sosok teman seperti itu. Jadi memang akhirnya sampai sekarang bertahan seperti itu. Dan sebenarnya kami juga lah mulai nolak-nolak untuk yang mau bergabung di relawan ini. Karena aku ngomong kita relawan ini. Aku terus bilang, aku ini bukan ahli ibadah gitu. Apalagi dia ngomong Ustaz, tidak gitu. Tapi aku berpikir, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Dan alhamdulillah, selama diri ke relawan ini banyak sedihnya, Mbak. Sebenarnya awal-awal itu. Jadi kami nak sedekah, nak bantu masyarakat, dah kati yang nyumbang, dah kati ujung-ujungnya. Karena kita latih posting, karena kata yang nyumbang, kakek ujung kalau kita ada kegiatannya ujungnya kita nih nilep duit sedekah, Nah jadi akhirnya, berasalah minjem sana dulu, malu gitu juga, kita harus. Dan alhamdulillah saat ini Tuhan buka rezekinya buat aku dan buat yang lain juga. Kalau niat baik. Iya, jadi memang bahkan saat ini kami sudah mampu punya 2 kantor. Satu untuk pusat edukasi, satu pusat administrasi. Dan kami juga sudah punya 1 unit mobil makan gratis yang kami beli dewek pakai dana pribadi. Nah kalau nak ngandal ke misalnya ngandal ke pemerintah, misalnya maupun donatur, kita nih susah kadang-kadang nak ngelop baik, nak subscribe baik, sungkan uangnya, apalagi nak nyumbang duit. Nah tapi karena kami juga ini kami ini uangnya juga tidak terlalu misalnya menjual kesedihan, menjual ini supaya uang iba dengan ini, kami tidak. Karena aku berprinsip secara pribadi, kita ini sedekah untuk kita dewek, investasi. Jadi kamu yang pengen ada kegiatan, misalnya cek mobil makan gratis, kamu nak nyumbang air mineral, payu. Kamu nak nyumbang nih payu. Nah cek itu, jadi segala apapun. Tapi akses jaringan, aku bangun. Nah jadi adik-adik relawan nih kita audensi ke dinas ini audensi untuk mengenalkan program-program kita. Kadang-kadang ditolak, ya sudah ada apa-apa. Akhirnya kami berjalan dengan inovasi kami itu sendiri dan kami banyak dan kami juga mendapatkan 2003 kalau tidak salah 2003 kami adalah komunitas relawan muda peduli Nusantara mendapatkan penghargaan dari PJ Gubernur pada waktu itu Pak Agus Patoni sebagai komunitas relawan bakti adi pustaka. Kami dapat penghargaan itu banyak, juara favorit taman bacaan, juara satunya,
Karena kami inovasi, kami punya podcast juga, tapi kan memang podcast kami ini kan podcast sederhana yang cuma modal sound card yang segala macam, HP kamera, tapi ujung-ujungnya kami sekarang ini kita selalu berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah yang berkembang ya. Dan juga perlu adanya inovasi dengan inovasi tadi ya yang harus memang punya punya tujuan dan niat baik yang memang harusnya disupport oleh segala aspek, benar, termasuk pemerintah dewe ya kayak luar biasa. Nah Kak Jo, harapannya ke depan untuk supaya RMPN ini semakin eksis, dikenal luas oleh masyarakat, tetapi juga tidak serta-merta langsung karena semakin eksis. Ada tujuan lain akhirnya tetap dengan niat baik. Ini harapannya ke depan cak mano Kak Jo? Jadi harapan aku secara pribadi maupun sebagai pendiri dari yayasan ini, harapannya juga untuk yayasan ini walaupun sampai mak mano harus tetap jalan. Harus ya. Walaupun kaget ibarat kata misalnya aku tidak lagi jadi ketua, misalnya kita ada musibah atau hal-hal yang lain, pengennya yayasan ini tetap jalan terus untuk menyebarkan kebaikan. Alhamdulillahnya juga kita juga sudah terjadi regenerasi. Aku dulu yang waktunya jadi ketua, sekarang jadi founder sudah ada pengganti yang baru, 2 tahun 1 periode untuk gantinya. Jadi mudah-mudahan harapannya relawan ini tetap konsistensi, jangan lupa kiblatnya untuk berbuat baik, tidak katik niat politis atau niat apapun, tapi kita tidak boleh mengesampingkan jaringan. Luar biasa. Ngapo? Karena kalau katik jaringan mentok. Ya benar. Jadi itulah. Jadi harapannya relawan ini semakin bermanfaat untuk masyarakat. Kami tidak pernah melihat banyak dikitnya yang kami kasih. Yang penting relawan ini tetap eksis untuk masyarakat di Palembang khususnya. Luar biasa. Udah terasa setengah jam sudah ngobrol sama Kak Jo ini ya. Dan ini tentu menarik sekali pemirsa, dan juga semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Galo-Galo dan juga bisa menginspirasi kita semua untuk tetap berbuat kebaikan dengan niat tulus dan ikhlas Kak Jo ya, tanpa ada embel-embel segala macamnya. Sekali lagi terima kasih Kak Jo waktunya. Kakek kita ngobrol lagi. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam podcast Bakso Palembang kali ini. Jumpa lagi pada podcast Bakso Palembang selanjutnya.